Indonesia menuju ramah disabilitas. Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia secara formal telah dimulai tahun 2003 dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Sejak itulah, pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia secara masif. Melalui pendidikan inklusif tidak hanya membuat semua sekolah ramah disabilitas, tetapi juga berdampak kepada kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pendidikan untuk penyandang disabilitas atau pendidikan khusus adalah sebuah evolusi dari segregasi, integrasi, dan inklusi. Proses evolusi ini tidak bersifat saling menghapuskan, tetapi saling melengkapi karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, meskipun sekarang telah memasuki era inklusi, bukan berarti sistem segregasi dan integrasi dihapuskan dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan khusus. Penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk memilih sekolah yang dianggap paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya. Sampai dengan tahun 2012, angka partisipasi pendidikan bagi anak-anak disabilitas baru mencapai 35%. Sedangkan data sekolah luar biasa sampai dengan 2017 tercatat sejumlah 2.190 sekolah, terdiri dari 564 sekolah negeri dan 1.626 sekolah swasta, dengan menampung 123.831 siswa. Dari jumlah tersebut terdapat 82.700 siswa SDLB, 26.634 siswa SMPLB, dan 14.340 siswa SMALB. Tentu saja, jumlah tersebut masih jauh dari target keterserapan penyandang disabilitas usia sekolah di bangku pendidikan. Oleh karena itu, jika pendekatan pendidikan bagi anak-anak disabilitas masih mempertahankan model segregatif, maka sulit untuk mencapai angka partisipasi 100%. Di samping itu, kerugian secara psikologis, sosial, dan akademik tidak akan pernah bisa diatasi. Karena itu, perlu dicari cara lain untuk percepatan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, sekaligus mengatasi dampak negatif dari sistem segregatif, yaitu dengan model integratif, dan pada akhirnya melebur menjadi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan umum yang mengikutkan anak-anak dengan hambatan khusus seperti gender, budaya, ekonomi, warna kulit, geografis, dan disabilitas untuk belajar bersama dengan anak-anak yang lain pada umumnya dengan mengakomodasi hambatan dan kebutuhan khusus mereka. Prinsip utama dalam pendidikan inklusif adalah mengakomodasi kebutuhan khusus anak dengan disabilitas. Maka kurikulum sekolah harus dirancang untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan khusus anak, bukan sebaliknya, anak yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum sekolah. Oleh karena itu, pendidikan inklusif mewajibkan adanya identifikasi dan asesmen anak untuk akomodasi kurikulum, pembelajaran dan penilaian, tetapi bukan seleksi dan labelisasi untuk menetapkan diterima atau tidak diterima di sekolah tersebut. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah bagi semua anak tanpa diskriminatif. Perlahan tetapi pasti, secara kuantitatif perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Melalui pendidikan inklusif, mampu menampung 159.002 siswa disabilitas. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding siswa disabilitas yang belajar di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Ke depan, hal yang masih harus ditingkatkan adalah kualitas pengelolaan sekolah inklusi, seperti akomodasi kurikulum, penilaian, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan sumber pembiayaan, keberadaan guru pembimbing khusus, peran serta masyarakat, layanan pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan khusus siswa disabilitas. Selain strategi melalui sekolah-sekolah inklusi, pemerintah juga menggalakkan program pembudayaan pendidikan inklusif di setiap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota atau kabupaten. Sampai dengan tahun 2017,
jumlah pemerintah daerah yang telah mencanangkan program pendidikan inklusif terdiri 23 provinsi dan 94 kabupaten atau kota. Harapannya, semua elemen pemerintah daerah dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pendidikan inklusif, seperti membangun area fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas. Kini, gerakan pendidikan inklusif di Indonesia semakin bergairah. Perkembangan sekolah inklusi juga semakin meningkat, yakni 31.724 sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus berjumlah 159.002 anak. Oleh karena itu, jika semua komponen bangsa ini terus mau andil dalam membudayakan pendidikan inklusif di Indonesia sesuai peran dan bidangnya masing-masing, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi surganya bagi anak-anak penyandang disabilitas. Mereka bisa hidup berbahagia dan berdampingan mesra dengan anak-anak pada umumnya. Senyum anak-anak istimewa penyandang disabilitas adalah senyum Indonesia.